Menelusuri jejak-jejak sejarah kebesaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih hidup hingga kini menjadi pilihan vakansi saya kali ini. Sebelum menuju keraton, saya menyewa baju adat untuk saya kenakan selama berada di dalam keraton. Ini sebagai wujud apresiasi dan penghormatan saya kepada leluhur dan adat istiadat setempat. Nah, sebelum wisata ke Keraton Yogyakarta, kayaknya bakal lebih afdol kalau saya nanti masuk ke keraton itu pakai baju adat Yogyakarta ya. Nah, ini sekarang saya sudah sampai di tempat persewaan baju di daerah Dalam Beteng di dekat Keraton Yogyakarta. Nah, sekarang langsung aja yuk, saya ganti baju dulu ya. Ikuti terus serunya vakansi bersama saya di Wigo Wisata Go. Selamat pagi, Ibu. Ibu, saya mau ke keraton kan. Cuma kayaknya lebih afdol kalau saya pakai baju adat ya, Bu ya. Nah, biasanya kalau ke keraton itu baju adatnya seperti apa, Ibu? Baju tutupan diri buat ke keraton. Oh gitu, berarti bajunya aja atau sama kayaknya. lengkap ya? Iya. Oke, saya mau sewa satu deh, Bu. Iya, boleh. Ya. Bentar ya. Bareng Ibu. Nah, ini saya sudah pakai baju adat. Ya. Oh, sudah cantik ya, Bu? Udah cantik ya ibunya. Nah, sekarang saya mau langsung wisata ke Keraton Yogyakarta. Ikuti terus serunya vakansi bersama saya di Wigo Wisata Gokil. Atmosfer kesakralan menyeruak saat tiba di pintu masuk Keraton Yogyakarta. Nah, kali ini saya sudah berada di dalam bangsal pagelaran di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini saya sekarang sudah bersama Bapak Joko sebagai abdi dalam yang ditugaskan sebagai guide di bangsal pagelaran. Oke. Sugeng siang Pak Joko. Siang, sehat. Alhamdulillah. Oke. Bapak, sebagai wisatawan di sini, di dalam keraton ini apa saja Pak yang bisa dinikmati? Untuk saat ini di bangsal pagelaran Keraton Yogyakarta ini akan saya tunjukkan dulu lambang keraton ya, biar tahu bentuk daripada lambang Keraton Yogyakarta dan maknanya ya Pak ya pastinya. Nah, kita bisa melihat di atas gapura putih itu terdapat mahkota dengan dua sayap yang ada di kanan kiri. Nah, di tengah warna merah terdapat dua aksara Jawa huruf itu Jawa, ya. Huruf Jawa itu berbunyi Ho dan Bo. Jadi kepanjangan daripada Hamangkubuwono. Itu merupakan lambang daripada Keraton Yogyakarta. Nah, untuk di bangsal pagelaran saat ini kereta-kereta keraton juga dikeluarkan karena dalam rangka ulang tahun Jumenengan beliau Sultan yang ke-10 dan ada pameran yang bertajuk Jayapatra. Pameran Jayapatra ya. Jayapatra artinya lembar kemenangan, nanti bisa melihat apa yang ada di dalam pameran tersebut. Untuk lambangnya itu, apakah itu warnanya juga ada maknanya Pak? Kalau warna-warna yang ada di Keraton Jogja itu cuman warnanya, kalau emas itu kan lambang kecerahan. Itu karena sayap maupun mahkota itu semua tertempel dari serbuk emas yang disebut Prada Kencana. Prodo ya? Prodo. Ya, kalau itu dari aslinya, kalau dulu dari Tiongkok, Cina. Ya, itu
yang berwarna Emas. kuning keemasan Kuning itu. keemasan, Memang oke. emas itu. Oh, itu memang emas? ya. Oh, memang Kalau emas asli ya? dulu kadarnya itu Sejarah mencatat bagaimana kedikdayaan raja masa itu melawan penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda. Nah, kali ini saya sudah masuk di kawasan Keraton Yogyakarta di bagian depan ya, tepatnya di pagelaran. Nah, pagelaran ini biasanya digunakan untuk pertunjukan tari, kemudian hajatan ataupun menerima tamu. Nah, kebetulan kali ini saya beruntung sekali karena banyak banget kereta keraton yang ditampilkan di sini yang biasanya ada di dalam museum kereta. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Pak Roto. Iya, selamat pagi Pak Roto. Selamat pagi. Iya, jadi Pak Roto ini adalah seorang abdi dalam yang ditugaskan sebagai guide di Museum Kereta ya. Saya boleh dijelaskan nggak Pak, kereta Ya, yang paling bersejarah, paling gitu di keraton Pak? Ya, kereta yang pertama adalah yang paling bagus kereta kencana. Kereta kencana ya. Ini salah satunya juga kereta yang paling bagus karena ini dipakai untuk putra mahkota atau calon raja. Peninggalan dari Sultan ke-6. Dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 ya. Ini bikinan Belanda tahunnya 1850. Kalau yang ini nama keretanya Kiai Garuda atau kereta kencana. Ya. Kereta Kiai Garuda Yaksa. Garuda. Oh, ini ya, Pak ya. Ini ada namanya kereta Kiai Garuda atau kereta kencana. Ini peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 juga ya. Ya. Pada zaman dulu dipakai untuk setelah penobatan sultan, kemudian dikirapkan keliling beteng, juga dipakai untuk menjemput tamu-tamu agung. Terakhir dipakai untuk penobatan sultan yang ke-10 tahun 1989. Oh, terakhir digunakan tahun 1989 waktu penobatan sultan yang ke-10. Berarti setelah itu belum digunakan lagi. Belum digunakan lagi. Oke, ini buatan tahun berapa, Pak? Ini sekitar 1867. Kalau yang ini nama keretanya Kiai Mondrojuwono ya. Ini pada zaman dulu yang dipakai untuk Pangeran Diponegoro. Oh, ini kereta yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Ini buatan tahun bikinan ini Belanda ya. tahun 1810. Lebih tua ini ya dari yang kereta kencana ya. Pak Roto, matur nuwun. Ya. Ini saya sudah diajak keliling-keliling. Ya. Dan diceritain sejarah kereta dari Keraton Yogyakarta. Ya, sama-sama, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sami-sami. Nah, ini saya sudah berada di Bangsal Pengapit. Jadi Bangsal Pengapit ini berada di sisi barat dari Bangsal Pagelaran. Oke. Bapak boleh diceritakan tentang Bangsal Pengapit ini? di mana Bangsal Pengapit ini dulu fungsinya untuk berkumpul para pimpinan prajurit, tapi untuk sekarang dipakai untuk memperagakan beberapa pakaian-pakaian adat, di mana pakaian adat ini sampai sekarang masih digunakan kalau di keraton ada upacara. Seperti kita melihat di depan ini, ada bentuk upacara perkawinan putri raja, putri-putri sultan. Nah, di sini apabila mendapatkan suami dari kalangan biasa, itu selalu ada upacara namanya pondongan. Ya, pondongan ini maksudnya untuk menghormati derajat bagi putri sultan. Nah, di mana upacara pondongan ini yang melaksanakan calon mempelai laki-laki yang tidak memakai baju, serta dibantu oleh saudara laki-laki dari pihak putri. Oh, yang membantu saudara laki-laki dari pihak putri. Nanti setelah upacara pondongan ini selesai, maka dianggap derajatnya itu sama. Dalam upacara perkawinan duduknya boleh berdampingan. Oke, upacara pondongan ini berarti dilaksanakan sebelum perkawinan, upacara perkawinan. Oke. Mbak, karena ini sudah cukup, kita melanjutkan. Nah, sekarang Mbak, kita sudah ada di depan Bangsal Siti Hinggil. Siti Hinggil ya. Di mana Bangsal Siti Hinggil ini tempat untuk pasowanan agung dan pelantikan sultan-sultan Jogja. Oke, berarti setiap pelantikan sultan harus ada di Bangsal Siti Hinggil. Tempatnya namanya Bangsal Manguntur Tangkil. Bangsal Manguntur Tangkil. Ya, itu merupakan. Benar ya Pak ya saya? Iya, betul, itu merupakan tempat singgasana sultan. Dan di Bangsal Siti Hinggil sendiri
selain dipakai untuk pelantikan sultan, pada masa pemerintahan Indonesia Serikat pernah dipakai untuk pelantikan Presiden RIS Insinyur Soekarno, tepatnya tanggal 17 Desember tahun 49. Sejarah juga menuliskan peran besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sekarang Sultan yang ke-10 bersama permaisurinya, GKR Mas, jadi GKR Mas. Dan itu ada foto tahun 1989 pada waktu beliau dilantik sebagai sultan. Seorang sultan. Itu ada 2 mobil yang digunakan beliau Sultan ke-9 pada waktu beliau menjabat sebagai Menteri Equine di eranya Insinyur Soekarno. Di eranya Insinyur Ya, Soekarno. waktu Presiden RI yang pertama. Yeah. Terima kasih atas kunjungannya di Keraton Jogja. Sami-sami Ini di Pak pagelaran, Joko. ini sebagian daripada Keraton Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Nah, selesai juga wisata saya ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, khususnya di Bangsal Pagelaran, dan untuk Siti Hinggil, Taman Sari, next time kita akan ke sana. Oke, ikuti terus serunya Vakansi bersama saya di Wigo Wisata.